Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sudah siap memulai sekolah minggu? Yang sudah siap boleh dong lambaikan tangannya. Wah, luar biasa sekali ya. Yuk kita mau mulai. Mari persiapkan diri kita, siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapih ya. Mari kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu. Siapkan hati dan pikiran kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang Cici mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita karena Dia telah memelihara kita semua. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Wah, semuanya hebat ya, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Cepi. Mari kita menyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
berdua, 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 oh, 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 oh. Halo, selamat pagi. Ada Kli, Sam, Aaron di sini, Janice, Joan, Calvin, atau Kana, Jay, Gio, Natalie. Selamat pagi. Good morning. Kita kembali lagi untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dulu yuk. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami melihat Engkau sebagai Allah yang akan selalu menopang kami, menolong kami. Biarlah hari ini kita boleh belajar firman Tuhan, kebenaran akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Siapa yang pernah ke pantai? Saya pakai baju biru supaya melihat air. Siapa yang pernah ke danau? Siapa yang pernah di pantai atau di danau? Panggil papa pelan-pelan, Pa. Nggak kedengeran karena ada suara angin. Jadi harus teriak, Pa! Kli, lihat sini. Ada ombak besar. Kita harus teriak karena ada angin, ada banyak orang. Nah, satu kali Tuhan Yesus mengajar di Danau Galilea. Danau itu besar sekali. Jadi kadang-kadang orang bilangnya Sea of Galilee, seperti Laut Galilea, padahal danau. Nah, di sana danau itu dikelilingi oleh bukit banyak. Jadi Tuhan Yesus kalau ngomong suaranya bisa pelat nggak? Nggak bisa, harus suaranya kenceng, keras. Terus ngomongnya ke banyak orang, mungkin lebih dari ratusan orang. Gitu ya, Tuhan Yesus cerita tentang kebenaran firman Tuhan di sana dari siang sampai sore, sampai petang. Banyak orang datang, berkerumun datang terus sampai, nah kita lihat fotonya ya, sampai lihat akhirnya Tuhan Yesus berdiri di perahu terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan cerita tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Terus udah sampai sore, pasti Tuhan Yesusnya capek ya, ngomong sambil teriak-teriak karena ada suara angin, suara banyak orang. Kita lihat ya tadi di gambar Tuhan Yesus ada di atas perahu, orang-orangnya ada di daratan. Dan karena di sana dikelilingi oleh bukit, jadi orang-orangnya bisa tetap melihat Tuhan Yesus karena miring begitu ya, kayak di foto itu. Tapi suaranya harus keras. Terus Tuhan Yesus bilang, ayo, hari sudah hampir petang, mari pada pulang. Kepada orang-orang yang setelah mendengarkan tentang cerita kerajaan sorga. Mereka pulang, terus Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, mari kita lari kita ke seberang sana. Tuhan Yesus capek, terus Tuhan Yesus tidur di kapal. Siapa yang pernah naik kapal di danau atau di laut deh? Di laut. Di laut tuh ada ombak. Jadi kalau yang duduk paling depan paling kena splash air. Psh, psh, ombaknya turun, psh, air. Paling belakang paling enak karena nggak terlalu jeglong. Jadi Tuhan Yesus karena capek dia duduk di buritan. Buritan tuh di belakang.
di belakang ambil bantal tidur. Ya Tuhan Yesus percayain murid-muridnya kan dulu seorang nelayan dan juga di Danau Galilea. Jadi dia tahu kondisi tentang danau itu ya. Jadi dia tahu, Tuhan Yesus tidur. Waduh, lagi capek enak ya. Tidur ada angin sepoi-sepoi. Tadi Lause baru tanya, siapa yang pernah ke laut naik perahu? Lause mau cerita dulu. Mungkin ada sekitar 10-12 tahun lalu, Lause ke Lombok. Dari Lombok mau ke pulau kecil, namanya Pulau Gili. Ada gili air, gili manuk. Lause nggak tahu kesananya sore, petang. Ya udah cari perahu. Ternyata sudah di perahu, takut sekali. Ombaknya tinggi, perahunya loncat, jebur lagi, loncat, jebur lagi. Lause bawa Nadine, waktu itu masih bayi. Jadi wow, nggak ada pelampung. Terus Lause bilang, Lause gendong Nadine, maminya gendong Nasya. Tapi dengan rasa takut, karena yang bisa berenang cuma Lause Cepi, yang lain enggak. Wah, saya langsung gimana nih nolongnya kalau perahunya naik tuh, air masuk sedikit keluar lagi. Takut ya, kita pray God help me gitu ya. Wah, pada saat itu hari udah gelap, anginnya gede. Nah, sama pada waktu Tuhan Yesus tidur, berlayarlah murid-murid itu. Angin udah mulai gede. Wah, langsung dia pasang layar. Kalau di sana nggak pakai mesin, pakai layar. Murid-muridnya karena dia nelayan, dia langsung sibuk layar. Wah, ini karena dia nelayan, dia tahu. Wah, ini angin besar nih, angin besar, ombak akan besar. Wah, langsung mereka siap-siap. Wah, ini angin kemana? Wah, mereka siap-siap. Wah, ternyata tiba-tiba anginnya lebih kencang. Wah, gimana ini? Wah, air udah mulai masuk. Air masuknya di depan. Murid-muridnya mulai sibuk di depan. Tuhan Yesus tenang tidur di belakang. Begitu ya, kita ngelihat. Ini Lause kasih lihat foto yang melukiskan cerita Tuhan Yesus di atas kapal yang terombang-ambing. Dilukis oleh pelukis Rembrandt abad ke-17. Ini lukisan sangat terkenal sampai dijaga ketat gitu ya. Nah, kalian bisa lihat lukisannya ya. Kalian lihat lukisannya, ini lagi badai, murid-murid sibuk di depan, terus ada ombak mau masuk ke kapal. Begitu ya, mereka sibuk, terus mereka ngeliat, loh, kok master, guru kami, Tuhan kami lagi tidur. Terus dia teriak, Tuhan, pedulikah kamu? Kita akan binasa. Loh, Tuhan bangun. Kenapa Tuhan bangun? Karena muridnya teriak. Terus dia bilang, kenapa kamu sangat takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu Tuhan Yesus bangun dan berdiri. Dia bilang, peace and be still. Ditulisnya apa? Tenanglah, damai dan tenanglah angin dan ombak. Lalu tiba-tiba ombaknya diam, anginnya diam. Murid-muridnya bingung. Siapakah dia? Ombak dan angin aja taat pada dia. Dia takut, siapa dia? Wah, Tuhan Yesus bilang, kalian jangan takut. Mengapa engkau tidak percaya? Pernah enggak kita merasakan ketakutan? Kalau bangun pagi matahari
terang, wah kita bangun pagi, terang sekali, Pak, ini hari Sabtu kita lari yuk, wah kita lari seneng. Tapi kalau misalnya sudah malam kita jalan, malam sama temen jalan, sore, terus langsung tiba-tiba awannya gelap, terus ada petir, kita udah mulai takut, terus Kli lagi jalan nama Sam nama Aaron, ayo kita cepet pulang, nggak ada papa mama di sini karena udah takut, udah mau mulai hujan, udah gelap, ada suara petir, takut. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan lari, begitu. Tapi apa yang kalian lakukan kalau papa mama ada di sana? Kalau ada papa di sana, langsung kalian akan mendekat sama papa mama dan berlindung pada papa mama. Percaya papa mama akan menjaga. Dan terlebih lagi, Tuhan itu Bapa kita. Dia tidak akan sekali-kali membiarkan engkau, dan aku tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 mengatakan Tuhan adalah penolongku. Jangan takut. Seringkali kalau kita takut, kita langsung berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi ingat, pada saat kita takut, Tuhan adalah penolong kita. Kita bersandar penuh kepada Tuhan walaupun kondisinya masih sama. Begitu ya. Jadi kita belajar hari ini, ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Orang takut lalu teriak, Tuhan di manakah kau? Seperti menyalahkan Tuhan, di mana kita mau mati, mau binasa, Tuhan di mana? Jangan seperti itu. Itu tidak mempercayai Tuhan. Tapi pada saat kita takut, wow Tuhan, ini takut. Kita datang dengan kepercayaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi yang mengatur segala sesuatu. Biarlah Tuhan yang menjaga, menjadi penolong kita. Begitu. Kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita belajar di saat apapun ketakutan kita duduk diam di hadapan Tuhan, menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bukannya kita marah, teriak, menyalahkan Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Jadi ingat, pada saat kita khawatir, takut, jangan marah. Kita percayakan diri kepada Tuhan dan kita mulai berdoa, duduk diam, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Begitu ya. Jadi hari ini belajar, jangan takut, Tuhan adalah penolong kita. Kita ingat ayat hafalan minggu lalu, Yohanes 17 ayat 17b. Apa yang ingat siapa? Firman-Mu adalah kebenaran. Apa? Coba. Kli, Sam, Aaron, Janice, Kenneth. Kenneth belum bisa ngomong ya. John, bisa coba apa? 1, 2, 3. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b. Gitu ya. Ingat, di tengah badai apapun, kesulitan apapun, kita datang di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih takut, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang menjadi penolong kita. Jadi kita kembali harus ke Tuhan, bukan mengandalkan kita, dan gak boleh marah teriak kepada Tuhan. Begitu ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami selalu berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang menciptakan segala sesuatu, dan ajar kami bersandar penuh kepada Tuhan. Di tengah ketakutan kami, kekhawatiran kami, ajar kami bersandar
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kita terus boleh membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Terus dengarkan firman Tuhan bukan hari Minggu aja, tapi baca dan renungkan firman Tuhan ini. Ya, Tuhan beserta dan Tuhan menyertai kalian selalu. Bye-bye. Hore, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan, boleh nggak kasih jempolnya? Dan hari ini, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Lause Cepi yang telah menyampaikannya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Lause ya. Nah, hari ini ada aktivitas juga loh. Yuk, kita mau lihat dan kerjakan bersama. Halo semuanya, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil kertas warna putih dan lipat bagian atasnya sedikit seperti ini. Lalu warnain lipatan bagian atas menggunakan pensil warna biru. Lalu bikin bentuk awan seperti ini dan matahari untuk di bagian atasnya biar kelihatan seperti langit. Lalu ditempel menggunakan lem atau double tip seperti ini. Lalu untuk baliknya kita akan membuat awan berwarna abu-abu seperti ini. Lalu ditempel menggunakan lem atau double tip. Lalu buat bentuk petir seperti ini dari kertas origami warna kuning, lalu ditempel di daerah dekat awannya seperti ini. Nah, lalu kita membuat bentuk lautnya dari kertas origami atau kertas buffalo berwarna biru. Nah, lalu ditempelnya ini menggunakan staples dan di stapler bagian kanan dan kirinya aja. Lalu ambil stik es krim atau lidi atau sedotan seperti ini, terus buat segitiga dan ditempel di bagian ujung paling atas. Lalu buat bentuk seperti ini dari kertas origami lagi dan ditempel di lidinya lagi agar terlihat seperti bentuk perahu. Nah, udah jadi deh kreativitas kita. Jadi, perahunya ini kita ambil dan kita masukin di sela-sela laut dan kertas warna putih dasarnya tadi. Cici juga berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah rajin mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan setiap minggunya. Bagi kamu yang belum, masa kalah sih sama video ini? Pasti kamu bisa kan? Yuk kerjakan! Halo teman-teman, ayat hafal hari ini Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran.
Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya kepada papa mama saat datang ke gereja nanti. Atau kalian bisa mengirimkannya melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Puji Tuhan, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini sudah selesai. Tolong kami supaya dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.